Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi teknik digital, tentang deskripsi dan implementasi rangkaian logika. Di deskripsi rangkaian logika ini ada dua model yang nanti kita akan pelajari. Ya, oke, saya tampilkan file saya ya. Jadi yang pertama kita akan menyajikan dalam bentuk simbol atau elemen logika atau simbol logika. Yang kedua adalah menggunakan ekspresi boolean atau menggunakan persamaan logika. Oke, kita perhatikan rangkaian logika berikut. Jadi ini dikatakan sebagai skema rangkaian logika atau bentuk deskripsi dalam bentuk gerbang-gerbang logika. Nah, kalau soalnya adalah mendeskripsikan rangkaian ini, berarti nanti kita akan mendapatkan bentuk persamaan. Nah, untuk bisa mendapatkan bentuk persamaan, ya, jadi nanti kita menjawab soal bahwa Y itu hasilnya berapa. Nah, di sini kita lihat, ya, gerbang-gerbang logika ini kita harus ingat persamaan yang ada pada masing-masing gerbang logika. Jadi contoh di sini, ya. Titik ini adalah A dot B. Ya. Kemudian titik yang di C ini ada not, ya, C not, atau ada inverter atau dibalik dia menjadi C not. Ya. Nah, ini kemudian menjadi input untuk gerbang OR ini, ya. Ini adalah gerbang OR, sehingga outputnya adalah kita gabungkan input yang dari gerbang N ini dan yang dari output dari not dari input C. Jadi hasilnya adalah A dot B, ya, kita kasih kurung, ya, boleh, or C not, ya. Jadi Y adalah, ya, kita tulis ulang, A dot B, ya, or C not. Ini cara mendeskripsikan skema rangkaian logika. Jadi kalau kita melihat dua model ini, yang pertama adalah dalam bentuk gerbang logika atau rangkaian logika. Yang ini adalah dalam bentuk persamaan logika. Nah, kita lihat bahwa dalam bentuk persamaan logika ini bentuknya lebih simple, ya, lebih mudah untuk dituliskan. Baik, kita akan mencoba mengevaluasi keluaran dari persamaan logika yang tadi kita sudah paham. Ya, kita contohkan bahwa misalkan kita punya satu skema rangkaian semacam ini dengan 4 input, ya, A, B, C, D. Ya. A adalah MSB-nya, MSB adalah digit besar, dan D adalah LSB, ya, LSB adalah digit kecil, ya. Jadi ini adalah dikatakan sebagai most significant bit, ya, atau bit besar. Kalau ini adalah least atau least significant bit, ya, atau bit kecil. Kalau ingat cara membaca tulisan atau deret bilangan biner adalah seperti membaca tulisan Arab, ya, dari kanan ke kiri. Ya, asumsikan bahwa misalkan di sini diketahui A-nya adalah 1, B-nya adalah 0, C-nya adalah 1, dan D-nya adalah 0. Nah, kita masukkan di sini. Ya, 1, 0, 1, 0. Nah, sekarang kita coba selesaikan. Ya, kita akan coba evaluasi dari input yang sudah diberikan. Yang pertama, ini adalah gerbang OR. Ya, OR akan memberikan output high jika salah satu inputnya bernilai high. Oke, berarti 1, 0, hasilnya adalah 1. Ini adalah not, ya, jadi C not, ya, hasilnya adalah dibalik, ya, hasilnya adalah 0, ya. Ini D, ya, karena tidak ada gerbang di awal, di level 1-nya, kita langsung aja munculkan di sisi sini, ya, kita kasih di sini adalah 0. Nah, kita lanjutkan di sini. Gerbang N, ya, ini gerbang N. Gerbang N akan memberikan output high jika semua inputnya bernilai high.
Di sini adalah inputnya 1 dan 0. Jadi outputnya adalah 0. Kemudian 0 ini dibalik ya, di sini ada gerbang NOT. 0, NOT-nya adalah 1 ya, sehingga ya ini di sini 1 ya. Di sini ketemu lagi gerbang OR akan memberikan output bernilai high jika salah satu inputnya bernilai high. Ya, jadi kita dapatkan di sini hasil akhirnya keluarannya adalah bernilai 1 untuk bentuk rangkaian ya dari gambar. Ya. Nah, kita bisa membayangkan bahwa ingat bahwa kalau saya punya 4 input, ya kita tuliskan di sini ya, kita punya 4 masukan, ya bukan inputan ya, tetapi masukan. Kalau kita gunakan istilah input, ya tanpa harus ada akhiran an, karena tidak konsisten antara bahasa Inggris dan Indonesia ya. Jika kita punya 4 input, maka kemungkinan kombinasi dari semua inputnya adalah 2 pangkat 4 ya. Ingat 2 pangkat n kemarin ya. Jadi kita punya nanti 16 baris. Kita punya 16 baris. Jadi kalau nanti kita buat tabel kebenaran, kita punya 16 kombinasi. Oke, kita lanjutkan. Nah, jika kita diminta untuk menggunakan deskripsi dalam bentuk simbol ya. Kalau diminta dalam bentuk simbol seperti yang tadi dijelaskan di awal, kita akan membuatnya ya di sini. Ini adalah sudah dalam bentuk skema rangkaian atau kita katakan ini adalah simbol logika ya. Nanti berbeda kalau kita diminta untuk membuat dalam bentuk persamaan ya. Jadi di sini bentuknya adalah sudah dalam bentuk deskripsi simbol karena disajikan dalam bentuk skema rangkaian digital ya. Kita nanti bisa memunculkan maaf, kita bisa memunculkan notasi yang tadi yang di sini ya. Ini kita masukkan misalkan dikasih nilai berapapun. Jadi Anda bisa membayangkan jika saya punya kombinasi di sini, taruhlah misalkan di sini adalah 0 0 0 0. Nah, kemudian berapakah nilai keluaran dari skema rangkaian logika yang dideskripsikan dalam bentuk simbolnya. Nah, bagaimana kalau disajikan dalam bentuk persamaan? Nah, ini adalah deskripsi simbol dalam bentuk skema rangkaian logika yang tadi, dan kita akan mencoba untuk membuat dalam bentuk persamaan. Ya. Perhatikan yang pertama, kita coba evaluasi masing-masing titik di keluaran masing-masing gerbang. Yang pertama di sini ya kita bisa tuliskan ya. Di sini adalah gerbang OR ya, sehingga kita tuliskan dengan A OR B. Ya, di sini C not ya, kita tuliskan dengan C not ya. Seperti ini. Nah, kemudian di sini ada gerbang N ya. Gerbang N-nya kita ambil inputnya A OR B. Nah, kita kasih kurung ya, di sini dot C not ya, kita ambilkan dari input dari C ya. Setelah itu di sini ada gerbang not. Sehingga ketika keluar dari sini bentuknya menjadi ya, kita tulis ulang A OR B dot C not. Nah, ini semuanya dinotkan, diinverskan. Ya, demikian ya. Kemudian yang D ini dia tetap ada di sini. Ya, tetap. Nah, sekarang di sisi outputnya, kalau kita kasih notasi di sini outputnya adalah berupa Y. Nah, berapakah Y? Kita bisa masukkan dari bentuk persamaan dari input gerbang OR ini ya. Jadi di sini kita tuliskan bahwa Y adalah sama dengan, ingat ini adalah gerbang OR. Kita tulis ulang ya. A OR B, kita kasih kurung, dot C, semuanya dinotkan, OR ya, D. Ya, seperti itu ya.
Kita boleh kasih kurung ya, hanya untuk membuat bentuk persamaan ini mudah untuk diterjemahkan nantinya. Jadi inilah bentuk dari persamaan rangkaian logika yang tadi kita coba buat. Ya, jadi kita bisa merepresentasikan deskripsi ini dalam bentuk skema rangkaian logika atau dalam bentuk gerbang-gerbang logika atau simbol logika tadi. Yang pertama, dan yang kedua adalah menggunakan persamaan logika. Ya, ini hasil yang tadi. Ya, jadi boleh ditambahkan kurung di sisi suku-sukunya ini hanya untuk memudahkan menerjemahkan nantinya. Oke, mudah-mudahan itu bisa dipahami. Nah, ini kalau misalkan tadi kita kasih nilai, ya, kita bisa evaluasi hasilnya seperti apa.